Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunarno, salah satu guru di SMP Negeri 3 Slogoimo, dengan mapel matematika mendukung pembelajaran menggunakan aplikasi Padlet yang diinovasikan oleh beliau Bapak Samin, dan saya akan mencoba mengaplikasikan di mata pelajaran matematika. Pak Ardi SPD, Kepala SMP Negeri 3 Slogoimo, mendukung kegiatan Pak Samin SPD dalam mengikuti lomba best practice dari Universitas Muti Semarang. Selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para guru hebat. Terima kasih kepada Dewan Juri Lomba Best Practice dalam Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Samin SPD, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil best practice dengan judul Gadis Melipat untuk meningkatkan partisipasi belajar IPS materi kegiatan ekonomi kreatif pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 3 Slogoimo. Gadis Melipat merupakan akronim dari penugasan mandiri siswa bermediakan aplikasi Padlet. Pemberian tugas berupa wawancara kunjungan ke lokasi kegiatan ekonomi yang berada di sekitar tempat tinggal siswa dimaksudkan agar siswa memperoleh informasi mengenai materi kegiatan ekonomi baik dari para pedagang, orang tua, dan masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi kreatif. Sedangkan media aplikasi Padlet merupakan media papan online gratis yang dapat digunakan untuk menyusun ide dan berkolaborasi dalam membuat hasil karya yang ditugaskan oleh guru, sekaligus mengkomunikasikan kepada guru dan siswa dengan cara mengupload ke alamat link media aplikasi Padlet. Berdasarkan hasil observasi dengan observer dan wawancara dengan siswa dalam pembelajaran IPS kelas 9 di SMP Negeri 3 Slogoimo pada materi kegiatan ekonomi kreatif, ditemukan permasalahan bahwa sebagian besar siswa kurang terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS. Hal ini dapat diamati dari aktivitas siswa dalam menerima materi terlihat bosan, kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi, dan bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas maupun kurang kreatif dalam presentasi. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, guru kemudian perlu melakukan penatasi digital. Upaya inovasi ini dilakukan dengan penerapan gadis melipat agar siswa lebih antusias dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Payung dari pembelajaran best practice ini adalah menggunakan model pembelajaran problem listening, di mana langkah-langkahnya diantaranya adalah creativity, thinking, and innovation, organization, critical thinking and problem solving, kolaborasi, dan komunikasi. Pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan media aplikasi Padlet, di mana nanti kita akan menggunakan media aplikasi Padlet ini untuk pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Jadi cara kita membuat akun Padlet ini kita hanya memerlukan 3 tahapan saja, Bapak Ibu Guru. Jadi kita kunjungi website padlet.com, kemudian setelah itu kita pilih daftar. Selanjutnya bisa mendaftar lewat akun Google, dan kalau sudah bisa, kita bisa menggunakan Padlet ini untuk pembelajaran di masa pandemi yang nanti bisa memberikan solusi bagi pembelajaran di masa pandemi yang kita tidak bisa bertemu dengan. Tadi kita sudah melakukan langkah sosialisasi kepada Bapak Ibu guru dan siswa, kemudian guru membuat RPP yang digunakan pada saat BTJ. Selanjutnya
RPP itu kita gunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya pembelajaran itu menggunakan 2 pertemuan. Di antaranya pertemuan pertama, siswa diberi tugas untuk melakukan wawancara kunjungan, yang tugas itu bisa di-share, bisa di-upload di media dengan menggunakan lembar kerja siswa. Kita bisa memberikan sebuah tugas, diantaranya di sini ada 4 tugas untuk melakukan kegiatan wawancara, dan hasilnya dari siswa setelah melakukan wawancara, baik itu kepada pedagang di pasar, kemudian para penjual, masyarakat, orang tua yang terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi kreatif, kemudian siswa ini akan memperoleh sebuah pengalaman nyata yang berkaitan dengan materi kegiatan ekonomi kreatif, sehingga pembelajaran itu akan memperoleh sesuatu yang lebih jelas dari materi yang dia pelajari berupa kegiatan ekonomi kreatif. Berikutnya, pada pertemuan kedua, siswa juga diberi tugas dari kegiatan wawancara pada pertemuan pertama tadi, kemudian siswa diberi lembar kerja yang diantaranya lembar kerja itu siswa harus membuat hasil karya yang dibuat setelah melakukan wawancara kunjungan. Untuk tugas yang diberikan ke siswa itu bisa kita lihat contohnya di media aplikasi Padlet berupa teks ataupun gambar, video rekaman suara yang kita bisa menyaksikan hasilnya seperti ini dari pekerjaan siswa yang berupa video, kemudian berupa gambar. Ini bisa kita coba untuk membuka pekerjaan siswa berupa video. Ini hasil dari kelompok union. Setelah melalui berbagai proses penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan gadis melipat, telah berhasil menjadikan siswa lebih antusias dan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini ditunjukkan dari dokumentasi hasil karya berupa teks ataupun tulisan, gambar ataupun foto, dan video rekaman suara yang telah diunggah ke aplikasi Padlet. Pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan gadis melipat tidak semuanya berjalan lancar. Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain yaitu untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh terkendala oleh keterbatasan paket kuota internet. Selain kendala yang dihadapi, kegiatan pembelajaran dengan menerapkan gadis melipat juga memiliki faktor pendukung yang dapat memperlancar pelaksanaannya, diantaranya dukungan dari orang tua, kepala sekolah, maupun pihak lain serta pemerintah dalam menyediakan paket kuota pendidikan. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan sebagai tindak lanjut dari penerapan gadis melipat, yaitu dengan program yang dinamakan Sasisaka atau akronim dari satu siswa satu karya. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah dengan mencari gagasan dari berbagai sumber untuk dibuat hasil karya berupa artikel, gambar, dan genre lainnya, kemudian diupload ke media aplikasi Padlet. Sebagai upaya meningkatkan daya literasi dalam menulis, karena menulis merupakan jejak sejarah mereka selama di sekolah. Sekian pemaparan hasil best practice saya, semoga bermanfaat, dan akhirnya saya harapkan gadis melipat bisa memberikan semangat untuk terus berbagi dan berkolaborasi dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samin dari SMP Negeri 3 Slogoimo menerapkan gadis melipat. Penugasan mandiri siswa bermediakan aplikasi Padlet pada materi kegiatan ekonomi kreatif. Terima kasih.